Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu analisis laporan keberlanjutan perusahaan perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, Bank BRI, TBK. Untuk nama kelompok kami, yang pertama itu atas nama Putu Sinta Cahyani dengan NIM 1917051036. Yang kedua, Iwayan Eka Hendrawan dengan NIM 1917051120. Dan yang ketiga yaitu Niketut Surya Dewi dengan NIM 1917051183. Baik, untuk profil PT BRI Persero TBK, yaitu yang pertama jenis dari PT Bank Rakyat Indonesia ini yaitu BUMN atau perseroan terbatas. Didirikan pada tanggal 16 Desember pada tahun 1895. Kantor pusatnya terletak di Jakarta Pusat. Untuk wilayah operasi itu di Indonesia. Untuk pendirinya itu atas nama Raden B.I. Arai Wiratmaja. Untuk pemiliknya itu pemerintah Indonesia. Situs webnya yaitu bri.ac.id. Untuk jumlah karyawannya sekarang yaitu sejumlah 125.602 orang. Untuk total asetnya yaitu sejumlah 1.512 triliun. Adapun sejarah dari PT BRI ini. Awalnya Bank Rakyat Indonesia BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wiratmaja dengan nama The Purwokerto Group and Sparbank der Inslag of Den, atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia pribumi. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah penjajahan Renville pada tahun 1949 dengan merubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Itu GRI 200 tentang spesifik kinerja ekonomi. Itu ada 201 kinerja ekonomi, jumlah pengungkapan 4, yang terpenuhi 4, yang presentasi 100%. 202 aspek keberadaan di pasar, jumlah pengungkapan 2, itu tidak ada terpenuhi dan 0 presentasi. 203 aspek dampak ekonomi tidak langsung, jumlah pengungkapan 2, terpenuhi 2, 100%. Udah ada 204 aspek praktik pengadaan, jumlah pengungkapan 1, pengungkapan terpenuhi 1, 100%. Kemudian ada 205 aspek anti korupsi, jumlah pengungkapan 3, pengungkapan terpenuhi 3, presentasi 100%. Kemudian ada 206 perilaku anti persaingan, jumlah pengungkapan 1, pengungkapan terpenuhi tidak ada, 0%. Jadi jumlahnya 13 yang jumlah pengungkapan yang terpenuhi 10. Kemudian ada saya lanjutkan GRI 300 itu mengenai spesifik lingkungan. 301
ada tentang material, jumlah pengungkapan 3, yaitu yang terpenuhi 0. Kemudian 302 tentang energi, jumlah pengungkapan 5, yang terpenuhi 5, 100%. Kemudian 303 tentang air, jumlah pengungkapan 3, yang terpenuhi 0%. Kemudian ada 304, yaitu keanekaragaman hayati, jumlah pengungkapan 4, yang terpenuhi 0%. Kemudian ada 305, yaitu emisi, jumlah pengungkapan 7, pengungkapan yang terpenuhi 7, yang terpenuhi 100%. Kemudian 306, yaitu air limbah, jumlah pengungkapan 5, yang terpenuhi 0, yang pengungkapan terpenuhi 0%. Kemudian 307 ada kepatuhan lingkungan, jumlah pengungkapan 1, pengungkapan terpenuhi 0, yang terpenuhi 0. Kemudian ada 308 penilaian lingkungan pasok, jumlah pengungkapan 2, pengungkapan terpenuhi 0, yang terpenuhi 0%. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait laporan perkelanjutan DET BRI Persero tahun 2020 terkait dengan standar sertifikat sosial yang termuat dalam GRI 400. Yang pertama, GRI 401 yaitu terkait dengan kepegawaian. Jumlah pengungkapannya itu ada 3 dan yang terpenuhi itu 3, sehingga persentase pengungkapan terpenuhi yaitu sekitar 100%. Selanjutnya 402 yaitu terkait dengan hubungan tenaga kerja atau manajemen. Jumlah pengungkapannya itu ada 1, pengungkapan yang terpenuhi itu 0, sehingga persentase pengungkapan terpenuhi itu 0%. Selanjutnya 403 terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu jumlah pengungkapannya ada 10, namun yang terpenuhi itu 0, sehingga persentase terpenuhinya itu 0%. Selanjutnya GRI 404 yaitu pelatihan dan pendidikan. Jumlah pengungkapannya itu ada 3 dan yang terpenuhi 3, sehingga persentasenya itu 100%. Selanjutnya yaitu GRI 405 terkait dengan keanekaragaman dan kesempatan setara, yaitu ada 2 jumlah pengungkapan dan yang terpenuhi itu 0, sehingga persentase pengungkapan terpenuhi itu 0%. Selanjutnya yaitu 406 terkait dengan non-diskriminasi. Jumlah pengungkapannya itu ada 1 dan yang terpenuhi itu 1, sehingga persentase terpenuhi itu 100%. Selanjutnya yaitu GRI 407 terkait dengan kebebasan bersertifikat dan perundingan kolektif. Jumlah pengungkapan itu ada 1 dan pengungkapan yang terpenuhi itu tidak ada, sehingga persentase pengungkapan terpenuhi itu sebanyak 0%. Selanjutnya yaitu 408 terkait pekerja anak. Jumlah pengungkapannya itu ada 1 dan yang terpenuhi 1, sehingga persentase terpenuhi itu sebanyak 100%. Selanjutnya GRI 409 kerja paksa atau wajib kerja, yaitu ada jumlah pengungkapan 1 dan yang terpenuhi 1, sehingga pengungkapan terpenuhi sebanyak 100%. Selanjutnya GRI 410 yaitu terkait dengan praktik keamanan. Itu jumlah pengungkapannya ada 1 dan yang terpenuhi tidak ada, sehingga pengungkapan terpenuhinya itu 0%. Selanjutnya GRI 411 yaitu hak-hak masyarakat adat. Jumlah pengungkapannya itu ada 1 dan yang terpenuhi itu 0, sehingga jumlah persentase terpenuhi itu sebanyak 0%. Selanjutnya 412 yaitu terkait penilaian hak asasi manusia. Ada 3 jumlah pengungkapan yang terpenuhi 0, sehingga persentasenya itu 0%. Selanjutnya 413 terkait dengan masyarakat lokal. Jumlah pengungkapannya ada 2 dan yang terpenuhi itu 2, sehingga persentasenya 100%. Selanjutnya 411 yaitu terkait penilaian sosial. Itu ada 2 pengungkapan dan yang terpenuhi 0, sehingga persentase pengungkapan terpenuhi itu 0%. Selanjutnya 415 terkait kebijakan publik. Itu ada 1 pengungkapan dan yang terpenuhi 0, jadi persentase terpenuhinya itu 0%. Selanjutnya 416 yaitu kesehatan dan keselamatan pelanggan. Terdapat 2 pengungkapan yang terpenuhi itu 0, sehingga persentasenya itu 0%.
Selanjutnya 4.17 itu terkait dengan pemasaran dan pelabelan. Terdapat 3 ungkapan dan terpenuhi 0, jadi persentase ungkapan terpenuhi itu 0%. Selanjutnya yaitu 4.18 terkait privasi pelanggan. Itu terdapat 1 ungkapan dan terpenuhi 1, sehingga persentase terpenuhi itu 100%. Dan yang terakhir yaitu 4.19 terkait kepatuhan sosial ekonomi. Itu terdapat 1 ungkapan dan terpenuhi 0, jadi persentase terpenuhinya itu 0%. Jadi jumlah ungkapan pada spesifik sosial yaitu terdapat 40 dan yang terpenuhi itu 12, sehingga persentase ungkapan yang terpenuhi itu sebanyak 30%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tindakan, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.